lisan Rasulullah Muhammad SAW. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan kanjeng Nabi wahyu dari Allah, di Allah Subhanahu wa taala. Baru senang sembahyang, orang ninggalin sholat. Nah, mau ninggalin sholat takut dengan ancaman Allah. Wailul lil musallin. Kenapa? Sebab Allah masukkan kata wal alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa? Karena nunda waktu sholat. Dalam ayat itu diartikan, dalam tafsir ayat itu, orang yang ngulur waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, thuluthul Qur'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita ini rezeki telinga, rezeki mata, mendengar, melihat. Allah Subhanahu wa taala yang memberi apa yang kita rasa di hati, apa yang kita pandang di mata, apa yang kita dengar di telinga, semua Allah yang memberikan rezeki. Terus kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan yang besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, langsung salawat ke kanjeng Nabi. Sebut nama Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, kita nyalawat ke Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi karena kita banyak salawat ke Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Ki Abdul Rahim, selaku pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifa. Mudah-mudahan setaafiah, panjang umur, dikabul hajat, disenengin di akhirat. Antum semua ya, majelis ratib ba'dal maghrib di sini, mudah-mudahan dikabul hajat, setaafiah badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi dalam Sahih Muslim, dalam kitab Ajami'us Sahih, qala Rasulullah, qul huwallahu ahad, thuluthul Qur'an. Baca surah Al-Ikhlas dapat pahala sepertiga Al-Qur'an 30 juz. Qul huwallahu itu surah Al-Ikhlas. Itu hadis sahih Imam Muslim radhiyallahu an. Imam salat, ngerjakan salat subuh, ngerjakan salat zuhur, ngerjakan salat asar, 5 waktu dikerjakan. Imam salat, imamin salat. Makmum salat, apa yang diikuti, gerak yang digerakkan imam, makmum ngikuti apa yang diperbuat imam. Terus salam musafahat, terus salaman. Imam baca surah pendek setelah surah Fatihah, sunnah ya. Tetapi jangan berarti terus nggak baca ya. Bukan berarti terus nggak baca ya. Rukun salat ya. Surah setelah Fatihah rukun salat ya. Sunnah. Nah, tapi bukan berarti nggak baca ya. Terus ikuti imam. Kalau imam benar, sakabena makmum benar. Kalau imam nggak benar, yo semua
nggak benar. Nabi Muhammad Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Ikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Nabi Muhammad katakan Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Kalau kita ngerti fadilah kekeramatan Quran, karomahnya Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu demi wahyu di Habibina Muhammad kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga 30 juz Al-Quran disampaikan wahyu ke Nabi. Nabi sholat selalu berjamaah Rasulullah. Maka dikatakan sembahyang jamaah sunnah muakkad, sunnah si Nabi Muhammad yang selalu Nabi ngerjakan. Itu muakkad dalam masalah sholat berjamaah. Tarawih, ya, sunnah muakkad karena ngikat di waktu Ramadan. Jadi kalau nggak tarawih sayang, pahala gede, ya. Sholat tarawih, sholat nyantai, ba'da isya, ya, terus ada khutbah apa segala macam, ada muidhah, terus sembahyang 21 rakaat. Ya Rahim, tarawih 23. Berapa? 20 witir 3 23. Masya Allah. Sunnah muakkad. Tapi kalau ditinggal sayang. Kalau ditinggalin sayang. Jauh dari rahmat Allah. Enggak disayang Allah. Kalau kita ngerjakan sunnah Nabi Muhammad, orang akan mendapatkan fadilah, akan mendapatkan sesuatu yang dibawa. Apa terutama akhlak al-karimah, akhlak yang mulia sana. Orang mendapatkan kemuliaan karena ikuti sunnah Nabi Muhammad, ikuti akhlak Nabi Muhammad. Mendapatkan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, al-karim Allah. Selalu kita sholat takbiratul ihram, yang mengucap Allahu Akbar, membesarkan Allah. Berjamaah guna untuk apa? Mendapatkan pahala besar. Naam, iya, tapi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus Allah Subhanahu wa taala katakan Qul huwallahu ahad. Disuruh kita sembahyang untuk kita ngerti bahwasanya kita nyembah Allah yang Maha Satu Allah. Laisa kamitslihi syai', enggak ada sesuatu yang menyerupai Dia Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad, terus dikatakan. Allah enggak seperti orang tuh manusia, makhluk Allah manusia. Enggak seperti malaikat yang dia bersayap apa bagaimana? Karena malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa kulli syai'. Allah jadikan segala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan enggak ada sesuatu yang nyerupainya. Nah, guna apa sembahyang 5 waktu berjamaah mendapatkan pahala, berlipat-lipat pahala, kesenangan hati segala macam, keridhaan Allah. Allah ridha kepada hamba kita, Allah akan memberikan kita kesenangan hati. Allah enggak ridha kepada kita mendapatkan suhtullah, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi terus katakan membaca Al-Ikhlas ini mendapat pahala sepertiga Al-Quran 30 juz. Berarti Al-Quran ini ya dibagi 3 itu, ya, sepertiga daripada 30 juz, daripada surah ataupun ayat-ayat dalam keseluruhan Al-Quran itu. Masya Allah. Pahala yang Allahu a'lam, Allah yang ngerti. Kalau kita ngerti apa nih, jangan pernah katakan aku paham, aku ngerti, enggak. Semua dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seorang ini alim ataupun orang ini jahil, orang ini pintar atau orang ini bodoh, semua kuasa Allah. Kalau kita pandai bersyukur berarti kita alim. Aku tidak mengatakan aku pandai, tapi aku melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu ada orang bersyukur. Itu orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur orang ini berarti jahil. Gak usah mengatakan aku pintar, aku apa, aku ngerti segala macam, karena ini orang jahil. Karena nggak sholat, misal nggak ngerti sholawat. Apa hukum sholawat? Habib disebut nama Nabi Muhammad wajib. Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi. Allah menyampaikan sholawat kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wajib. Ya. Tapi kalau udah akal balik,
Udah apa? Udah ngerti ini haram, ini halal, belum ngerti yang haram apa segala macam diambil ya enggak. Tapi kalau orang udah ngerti ini tamyiz, orang udah ngerti ini apa yang haram, yang halal, hati-hati. Wajib ketika disebut nama kanjeng Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Selawat kanjeng Nabi. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kenapa enggak mau salat? Aneh. Orang kenapa enggak salat? Udah ngerti, kepengen ke neraka, masuk ke neraka sana. Dikira neraka enak. Fawailul lil musallin, Allah katakan akan mendapatkan suatu lembah neraka jahanam. Oh enak lembah neraka itu bib, kayak di tempat enak, stres. Kenapa? Karena azab wa nikmah, kesenangan yang Allah berikan. Baca qul huwallahu 3 kali mendapatkan pahala gede seperti Al-Qur'an. Karena di sana Rasulullah Muhammad SAW, wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang dikatakan kanjeng Nabi, wahyu dari Allah, di Allah Subhanahu wa taala. Baru senang sembahyang, macam orang ninggalin salat. Nah, mau ninggalin salat takut dengan ancaman Allah. Fawailul lil musallin. Kenapa? Sebab Allah masukkan neraka alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa? Karena nunda waktu salat. Di dalam ayat itu diartikan dalam tafsir ayat itu orang yang ngulur waktu sholat, ntar nanti apa segala macam, mau ini mau itu. Nah, itu kebiasaan yang terhukumi orang ini meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, meninggalkan sholat itu ancaman berat, susah hidup, la fid dunya la fil akhirah, hidupnya ataupun di akhirat. Tapi orang tumaninah, ajakan luar biasa, senang sholat, subuh bangun, wah ke musola, sholat terus jamaah, masya Allah, pahala besar, ya, itu hidayah Allah, hidayatul kubra, hidayah besar. Ketika seorang ngerti sholat berjamaah, dia maksain diri subuh bangun, ya, tinggalkan rumah untuk sembahyang subuh berjamaah di musola ataupun di masjid. Washkuruli wala takfurun, Allah katakan. Andai kata Nabi, bagaimana cara Nabi duduk? Ngerti cara Nabi duduk? Iya, orang bisa dudukkan badan. Insya Allah sana dudukku seperti Nabi, kata orang ini. Tapi jangan ikuti akhlak Rasulullah ketika sholat. Ketika Rasulullah sholat, nggak mandang bagaimana cara muqabbilal kiblah, bagaimana tawajuh wajah Rasulullah ketika memandang kiblat, ketika khusyuk dalam tumanina ngerjakan sholat. Nah, kerugian. Fawailul lil musallin. Allah enggak akan menjadikan orang yang meninggalkan sembahyang mendapatkan fadilah, walaupun yang dikatakan Sayyidina Maulana Muhammad SAW Rasulullah, qul huwallahu ahad thuluthul Quran. Sia-sia, ya, enggak mendapatkan fadilah sunnah karena yang wajib ia letakkan dikesampingin orang ini. Enggak dikerjain yang wajib. Ninggalin salat. Nah, ini. Karena sebab apa dia orang enggak mau mengerjakan salat? Wallahu a'lam, ini kesetanan. Ada ini diikutin tuyul, anak setan tuyul. Ya, setan kan nggak sholat, kecuali di Islam. Aba wastakbara. Kenapa? Nggak ngerti bahwasanya andai kata aku sholat, Allah tenangin hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dikatakan. Seorang mendapatkan ketenangan hati, doanya didengar Allah Subhanahu wa taala. Abang dihajat dikabul Allah Subhanahu wa taala karena dia enggak pernah mau ninggalin salat. Tapi orang enggak salat, ninggalin tuyul, ikutin setan. Na'udzubillah min dzalik. Terus perbuatan mubazir, sia. Enggak ngerti apa yang haram, enggak pernah ngerti sampai terus umur tambah tua akhirnya jahil. Azan apa segala macam. Ngerti kalau azan dia sautin, jawab. Sampai selesai terus. Subuh lain ya. Subuh lain. Tarhim apa segala macam, ya Allah, masya Allah. Terus akan orang ini nemui apa-apa di dunia dari pandangan mata. Terus belajar Quran, ngaji Quran. Mondok pesantren. Mondok di Asyifa. Kenapa? Karena nanti ngerti huruf-huruf Quran,
bisa ngamalkan. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang manfaat, kenapa? Akan dibawa mati. Dan di dunia yang lihat apa segala macam mendapatkan fadilah daripada az-zikir, al-ilmu. Fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun, dikatakan. Kalau kita ini enggak ngerti, jangan kita terus jalani apa ketidaktahuan. Itu kata guru Habib, Senah Habib Ja'far Muhammad Al-Kaf, Allah yarham, Kudus. Orang yang tidak tahu diberitahu supaya menjadi tahu. Orang yang ngerti diberitahu supaya tahu. Orang kalau ngerti, dia orang yang Allah berikan rezeki karena selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang jahil, yang ngerti, orang ini nggak sholat. Ayo, kalau kita nggak sholat, kita dikatakan bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Percuma orang alim apa segala macam tapi bermain-main dalam urusan ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, dikatakan mendapatkan kerugian seorang itu kurang mandang kebaikan. Ya, Al-Qur'an 30 juz. Diawali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu akhir, ya, doa khatmul Qur'an. Begitu khatam, selamatan apa segala macam, Masya Allah. Habis sebulan khatam Quran 2 kali khatam. 2 minggu sekali khatam 30 juz. Jadi kalau orang senang apa-apa yang halal, bakal dia jadi candu kehalalan itu. Pula yang haram, andai orang senang di apa-apa yang haram, akan jadi penyakit keharaman itu. Na'udzubillah min dzalik, sesuatu yang haram. Alladzina hum, mereka ini orang-orang ini an sholatihim, kepada sholat hum, mereka itu orang-orang itu sahun, nggak ngerti, nggak hormat kepada waktu sholat. Kalau musafir dijamak, diringankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau misal ketiduran diqadha ketika sembahyang subuh kesiangan. Nah, kenapa kesiangan subuh? Karena nggak ada mau, ya. Kalau dua orang semangat ngerjakan sholat subuh, ketika jam 8:30 udah mulai gitu, ngelosor di kasur sana, langsung tidur. Wah, luar biasa. Begitu dilihat dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan, sholat kesenangan. Sampai Nabi katakan, bayangkan, kita baca Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dapat pahala seperti membaca Al-Quran 30 juz sepertiganya. Masya Allah. Kira-kira apa yang mendapatkan? Kenapa? Sebab orang ini mendapatkan keridhaan Allah. Allah berikan zar pahala karena amalun saleh yang ia baca di Rasul Al-Ikhlas tersebut. Karena Allah ridho kepada orang tersebut yang ia melaksanakan perintah wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini akan salat al-zikri untuk kita ngerjakan sembahyang supaya kita nggak dicambuk di akhirat mendapatkan azabnya Allah. Kita ngerjakan salat khusyuk tumaninah, ngerjakan ini untuk mendekatkan kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ngerjakan salat terus nggak pernah ninggalin salat, takut ketika Allah katakan itu lembah di jahanam nanti sia-sia terus apa bacaan Quran kita, sia-sia amal kebaikan kita karena hancur dengan kita ninggalin salat. Nah, ini salat ini perkara yang dikatakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala spesial, langsung kanjeng Nabi Muhammad diberangkatkan ke langit untuk ngerjakan salat 5 waktu. Dan andai kita ninggalin salat, ya, Al-Imam Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini ada 7 lapis langit yang Nabi ketika Mi'raj melewati Yerusalem itu. Itu setiap langit itu melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa orang ini, aku nggak ngerti ya Allah. Ketika aku dengan sholat, aku ini nggak ngerti ya Allah, apa aku kerjakan ini salah. Salah ketimbang salah. Karena nggak ngerti, ya itu orang yang nggak alim, nggak amanah. Dan terus ketika seorang ngerti apa yang dilihat matanya dan apa yang dengar telinganya, orang ini ngerti, dan apa yang dijalani selama hidup, pertama-tama paling penting ketika mikirin tempat sujud, ketika mata mandang tempat sujud, ketika telinga ngedengar apa yang dibaca dengan jahar, dengan terdengar ataupun desir,
Dengan apa? Dengan hati ini, mata telinga masang di hati di telinga. Telinga itu kedengeran di hati. Karena apa? Karena orang ini yang dipandang Allah Subhanahu wa taala karena aqamus shalah, karena mendirikan salat. Begitu dia katakan amin salat apa subuh, membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin sampai salam terus subuh. Rakaat kedua qul huwallahu ahad, Allahus samad ya. Ma'widzatain al-falaq ya. Terus baca Al-Ikhlas rakaat kedua. Enggak ngerti. Waduh Masya Allah. Dapat pahala sepertiga Al-Quran. Orang ini enggak bisa baca apa al-a'la sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Enggak apa orang itu. Apa surah apa yang panjang-panjang tapi dapat fadilah sunnah Nabi sallallahu. Kenapa? Karena ketika salat dia khusyuk mengerjakan tumaninah dan ia terus ketika membaca surah Al-Ikhlas mendapatkan pahala sepertiga Quran. Ya, kalau Rasulullah, "Qul huwallahu ahad, thuluthul Quran." Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sepertiga pahala kepada siapa yang baca surah Al-Ikhlas? Karena di sana Allah katakan Allah yang satu. Jadi yang dikatakan apa yang Allah berikan kepada semua makhluk. Kenapa kita memandang Nabi SAW? Supaya kita ngerti bahwa antara ibadah kita di hadapan Allah di pandangan Nabi Muhammad SAW. Kita akan malu pertanggungjawaban di akhirat nggak diaku umat Nabi. Karena perkara sholat, perkara sholat yang dikatakan seorang dia iman ke Allah. Sholat yang menjadikan orang dilihatnya Allah. Terus ngerti mengatakan aku katakan ya Allah engkau Tuhan. Tuhanku, dia aku Allah karena sholat. Kalau dia nggak sholat, dia ngaku mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad. Apa artinya orang ini ngerjakan apa nggak jelas karena nggak sholat. Begitu dikubur, apa amal-amal yang ditanya? Ilmu segala macam, inilah jabatan apa segala macam. Orang lah luar biasa tapi nggak sholat, batal semua gugur. Amal apa sedekahnya ini hancur semua. Salawat apa segala macam karena nggak sholat. Ini dikatakan Anda seorang dia mati. Ini fadilah Al-Ikhlas luar biasa. Diriwayatkan Syekh Sibawayh dalam kitab Jurumiyah, Matan Jurumiyah. Ini Syekh Sibawayh ini ahli ilmu nahwu. Nahwu Rohim ahli. Habib kurang ngerti Alfiyah apa Jurumiyah. Terus dalam alam bahasa ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Sibawayh ditanya. Syekh Sibawayh, Imam Sibawayh, ulama nahwu, ulama besar. Terus dikatakan man ma'nahu, dijawab pertanyaan malaikat. Al-Ikhlas yang dikatakan seorang ini ngerti dan fadilah sunnah Nabi. Sunnah barang tentu karena Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada orang ini. Pun itu Sibawayh radhiyallahu anhu. Wa alaihi salatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah SAW. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Bagaimana kita membawa keselamatan sampai ke dalam kubur, mendapatkan syafaat pertolongan. Masya Allah. Dan apa ukuran orang ini? Amal apa kira-kira Habib yang akan sampai ke sana? Al-Ikhlas. Dikatakan orang bahwasanya siapa kita ngelihat harfan bil harfan daripada Al-Quran itu yang dikatakan Habib Abdullah bin Ali Haddad Sangi, salah satu wali kutub muda Allah Sangi ini, salah satu guru daripada Ki Haji Hashim Asy'ari, ulama besar. Itu apa dikatakan setiap orang ada sir deh. Tapi Al-Ikhlas dikatakan apa? Menjadikan share fadilah daripada 30 juz Al-Quran itu barokah lisan Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah Rasulullah. Jadi ada hikmah di situ. Al-Ikhlas, Masya Allah, dibaca 3 kali sama dengan hatam Al-Quran 30 juz pahala. Kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali karena dibaca sekali kalau Rasul dikatakan Nabi Muhammad sulusul Quran. Sepertiga kita mendapat pahala qiraatul Quran 30 juz.
Luar biasa kajian Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan sampai Allah memberikan wasiat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kepada orang itu karena ia melakukan amal saleh. Apa yang dikatakan amal saleh ini? Ketika kita hamba Allah di atas sajadah berjamaah di mushola di masjid-masjid salat. Itu luar biasa. Karena dikatakan ada fadilah ya, di setiap tempat ada khodam, ada jin di kamar, di ruang tamu, di musola, di masjid, dan terus di mana majelis malaikat di sekeliling itu mencatat malaikatur rahmah, malaikat Mikail alaihi salam, dan apa sekiranya apa yang kita ini disebut gak sama malaikat ini kayak Al-Imam Sibawayh radhiyallahu an. Begitu dikenalin Sibawayh ini, Masya Allah. Siapa tanya ke Allah? Kata Allah, ya Sibawayh. Masya Allah. Harum nama seorang. Bagaimana kita dilihat Allah mendapat ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah meninggalkan salat. Nah, salat ini paling asik, paling enak, paling senang orang salat. Kata guru Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf di Pasuruan, Jawa Timur. Allahyarham udah meninggal. Anak mondok. Anak mondok pasti salat. Guru kalau nggak salat disabet sama Kiai Rahim. Terus apa? Apa yang di rumah selama anak itu mondok, Allah cukupkan rezeki orang tua itu di rumah. Hanya karena dia mondok belum sholat, Masya Allah. Mendoakan orang tua dikabul diijabah Allah. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.